Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai dan banggakan, marilah sebelumnya kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan pada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diperkenankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak sekalian, ketemu dengan saya lagi, Bapak Purwanto. Untuk hari ini kita masih melanjutkan KD tentang seni patung. Kalau materinya kemarin sudah kita bahas bersama, maka kita lanjutkan untuk hari ini. Kita akan praktek untuk membuat gambar desain patung sesuai dengan KD yang kita pelajari kemarin, bahwa bentuk patung atau jenis patung itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah patung freestanding, yaitu patung yang dibuat utuh dengan posisi berdiri tegak. Kemudian ada patung sonde, yaitu jenis patung dengan posisi duduk, dibuat penuh dari kaki hingga kepala. Kemudian yang ketiga adalah patung bos, yaitu patung setengah dada yang dibuat dari sebagian bentuk tubuh kita mulai dari dada hingga kepala. Kemudian yang keempat adalah patung torso, yaitu jenis patung yang dibuat dengan mengambil sebagian dari anggota tubuh, bisa tangannya saja, bisa kepalanya saja, bisa kakinya saja. Kemudian yang kelima adalah patung abstrak, yaitu bentuk patung yang dibuat berdasarkan khayalan sehingga bentuknya tidak nyata dan sulit untuk dipahami. Nah, jenis-jenis patung itu merupakan jenis patung yang sering kita jumpai di sekeliling kita. Nah, kaitannya dengan tugas hari ini, yaitu anak-anak membuat gambar desain patung, di mana desain itu adalah sebuah gambar yang kita buat, yang nanti akan kita gunakan untuk pedoman, untuk patokan dalam proses membuat patung, sehingga pada saat kita praktek membuat patung, kita tidak akan mengalami kesulitan karena sudah ada gambar desainnya. Sesuai dengan tugas yang kemarin kami berikan, mestinya anak-anak sudah mencoba, namun detailnya hari ini memang saya fokuskan anak-anak harus membuat gambar desain patung dengan sungguh-sungguh supaya hasilnya bisa maksimal baik, dan hasil yang baik itu pasti nanti juga akan mendapatkan nilai yang baik. Di sini saya berikan beberapa contoh tentang desain patung. Kebetulan kami membuat patung torso, yaitu patung yang dibuat dengan mengambil dari sebagian anggota tubuh. Kita buat patung tangan, ya Nana, ini pada gambar. Nah, ukuran kertasnya 20 kali 30 kertas gambar kecil. Kemudian anak-anak buat garis tepinya ini 2 cm keliling. Nah, sisanya merupakan bidang gambar yang harus anak-anak buat untuk membuat gambar desain itu. Nah, gambar desain patung ini supaya bentuk patungnya bisa berdiri kokoh, maka selain anak-anak membuat tangannya, kita buat dalam bentuk sket tipis-tipis dulu, kemudian diberi landasannya supaya patung itu bisa berdiri kokoh. Dan untuk backgroundnya juga dibuat, misalnya patung itu terletak di sebuah taman, sehingga akan menjadikan bentuk patung ini menjadi bentuk patung yang lebih menarik. Ini kita buat desain pada kertas ukuran 20-30 yang sudah diambil 2 cm keliling,
dengan menggunakan pensil tipis-tipis dulu. Tujuannya supaya kalau nanti ada yang salah, ada yang keliru, mudah untuk dihapus. Nah, setelah desain ini selesai, maka tindakan selanjutnya adalah anak-anak menebalkan garis-garis tersebut pada desain itu menggunakan spidol. Nah, ini sudah bentuk desain patung yang sudah kita buat, sudah kita beri spidol, termasuk dengan backgroundnya ya, ada di taman, di sini ada tumbuh-tumbuhan, ada batu-batuan, di kejauhan sana ada ya semak-semak, sehingga akan menjadikan sebuah patung yang anak-anak buat ini menjadi jenis patung yang menarik ya, yang menarik. Nah, setelah ini jadi, kemudian diwarna anak-anak, baik itu objeknya diwarna sesuai dengan warna tangan ya, menggunakan warna coklat dan oranye. Kita baurkan ya pelan-pelan sehingga selesai. Kemudian backgroundnya ini kita buat dengan warna yang lebih kontras dengan tangannya, misalnya dengan warna abu-abu atau dengan warna hitam ya, sehingga kontras. Kemudian backgroundnya sana ada hijau kekuningan karena ada rumpun-rumpun ya, daun-daunan ya, dan di sana biru muda ke biru tua, ada gradasinya. Dan di sini ada tumbuhan juga, ada bunga-bunga, ada batuan-batuan yang kita buat realis ya, sesuai dengan apa yang kita lihat, sehingga akan menjadikan bentuk gambar ini nanti merupakan bentuk gambar desain yang baik ya, yang baik. Jadi semua bidang terwarna kecuali di luar garis tepi ya. Semua bidang, semua objek yang ada di dalam gambar diwarna dengan menggunakan pastel ya, menggunakan krayon atau pastel ya. Itu mudah, murah, dan bisa digunakan ya, mungkin sampai di SMA anak bisa menggunakan pewarna itu ya. Jadi menggunakan pewarna pastel dan garis-garis batas gambar di spidol hitam, sehingga pada saat mewarna tidak sulit ya, anak-anak, warnanya tidak melewati batas-batas garis kalau sudah di spidol. Nah, ini kita buatkan, ini salah satu contoh, dan ini juga ada masih berupa patung torso tangan ya. Ini juga ada backgroundnya, di sana ada pagar, ada tumbuhan, dan di sini polos nanti untuk lantainya meletakkan patung itu, sehingga patung itu tidak akan mudah roboh atau ambruk bila diletakkan. Nah, ini ada juga, ini adalah patung torso kepala ya, kepala manusia yang dibuat ya. Jadi anak-anak boleh memilih, tidak harus patung torso. Kebetulan saya ingin menyampaikan contoh yang sederhana yang mungkin mudah untuk dikerjakan dan anak-anak tidak bingung, maka saya berikan contoh tentang desain patung torso. Ini pembuatannya tidak rumit tapi bentuknya menarik. Sekali lagi, tugas ini ya diselesaikan dengan sungguh-sungguh ya. Diwarna dengan baik, gunakan warna campuran, karena warna yang baik itu adalah warna hasil dari campuran beberapa warna. Hingga warna itu kelihatan lebih matang, lebih menarik ya. Jadi patungnya itu diberi landasan supaya patung itu bisa berdiri kokoh, kemudian diberi backgroundnya supaya menarik. Bagaimana itu kreativitas anak-anak. Nah, anak-anak sekalian, untuk hari ini saya kira cukup. Silakan anak-anak langsung bekerja. Yang kemarin sudah mencoba tapi belum baik ya, mencoba lagi sehingga nanti dikumpulkan itu dalam bentuk karya yang sudah jadi, yang sudah maksimal, sudah baik, dan insya Allah nanti kalau hasilnya baik, nilainya juga akan baik. Nah, tugas ini dikumpulkan ke sekolah ya, pengumpulannya sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh sekolah. Nanti anak-anak akan di-share ya, untuk tugas-tugas yang dikumpulkan itu apa saja, mapel apa saja, harinya apa, jam berapa, itu akan dibuat jadwal.
Yang jelas untuk hari ini tugasnya anak-anak membuat gambar desain patung ini dikerjakan dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, sehingga pada saat dikumpulkan tidak ada siswa yang tidak mengumpulkan. Nah, praktis nanti semua siswa akan mendapatkan nilai. Demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan tetap pesan dari Bapak, anak-anak harus menjaga kesehatan ya, dengan 3M-nya, yaitu mencuci tangan dengan air yang mengalir sesering mungkin, kemudian memakai masker bila berpergian, dan anak-anak tetap jaga jarak. Dengan demikian insya Allah kita akan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.